Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Insya Allah temanku ya, selalu bahagia dan sehat selalu. Di vlog kali ini aku mau membahas satu ayat yang akan kamu dengar ketika kamu nasak menjelang kematian. Yang kedua, mati syahid menurut Gusti Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah, kalau kamu mendengar ya ada orang yang mati, terus sudah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi jenazahnya tetap utuh, rata-rata orang kan mengira bahwa orang itu baik, orang itu taat beribadah. Enggak ya teman-teman ya, rumusnya Allah enggak gitu kok. Ada loh ayatnya, nanti kamu tak kasih tahu ya. Fir'aun aja yang beratus-ratus tahun sudah meninggal, tapi jasadnya masih utuh, ya kan? Langsung ya. Ibunya Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah 7 kunci pembuka. Doa yang terpenting di dalam surat Al-Fatihah adalah ihdinas sirotol mustaqim. Jalan itu sudah dibentangkan oleh Rasulullah, jalan kenabian. Kamu tinggal ngikut aja dari belakang, kamu godelan bajunya Rasulullah dari belakang, kamu ikuti nilai-nilainya, kamu selalu taat terhadap nilai-nilainya, yang akan menyelamatkan kita semua. Allah sudah menunggu kita di ihdinas sirotol mustaqim. Hanya di ihdinas sirotol mustaqim kita bisa tauhid, kita bisa menyatu kembali dengan asal usul kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di ihdinas sirotol mustaqim kita bisa masuk surga Aden, kita bisa masuk Jannatun Naim. Asal usul Nabi Adam diciptakan. Tugas utama, tugas pokok manusia di dalam kehidupan di dunia ini hanyalah tauhid dengan Allah, dengan mengharmonisasikan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan dan alam semesta. Sekalipun kamu ateis, kamu mau bersahadat, kamu tidak mau bersahadat, kita ini semua tasawuf, kita semua ini pejalan sufi. Kita mempunyai jalan yang sama, yaitu menyatu kembali dengan asal usul kita, yaitu Allah. Ilaihi roji'un. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-Anbiya ayat 22. Tak lanjutin ya. Kalau kamu sudah berjalan di ihdinas sirotol mustaqim, kamu jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Kamu jangan melakukan hal-hal yang melanggar pagarnya Allah, sehingga kamu terpeleset, sehingga kamu tergelincir. Kamu jangan membuat kedoliman kalau sudah berjalan di ihdinas sirotol mustaqim. Dolim itu artinya kamu selalu menutupi cahayanya Allah, kamu selalu menciptakan kegelapan di dalam dirimu sendiri. Kalau kamu lagi kena musibah, kalau kamu lagi kena masalah, kalau kamu lagi kena bencana, pastikan kamu banyak ya yang sering menyalahkan Gusti Allah. Aduh, aku lagi diuji nih sama Gusti Allah. Kalau enggak gitu, aduh kasihan ya orang itu, dia lagi diuji sama Allah. Teman-temanku semua, Allah tidak akan mengujimu. Ngapain Allah mengujimu teman-teman? Yang butuh Allah itu kamu. Meskipun sak dunia ini kafir sama Allah, Allah tidak masalah.
akankah aku ganti dengan umat yang baru. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 54. Allah waktu menciptakan manusia itu sangatlah serius. Allah tidak pernah main-main di dalam penciptaannya. Allah selalu sungguh-sungguh di dalam penciptaannya. Sampai-sampai Allah bersumpah serius, begitu seriusnya menciptakan kamu sampai Allah bersumpah 4 hal. Watin, wat jaitun, waturisinin, wahaljal baladil amin, lakat kholaknal insana fi asani takwim. Itu ada di surat At-Tin ayat 1 sampai 4. Tetapi manusianya sendiri, kamu sendiri yang menurunkan martabatmu, kamu sendiri yang menurunkan harga dirimu, kamu sendiri yang menurunkan derajatmu menjadi asfala safilin. Karena kamu selalu menciptakan kegelapan di dalam hidupmu, kamu selalu menutupi cahayanya Gusti Allah. Allah tidak pernah menganiaya hamba-hambanya, tetapi hamba-hambaku sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Itu ada di surat Al-Ankabut ayat 40. Kamu menikmati hotel, kamu menikmati wisata, kamu menikmati pariwisata, kamu menikmati perumahan, kamu menikmati minuman, makanan, kamu menikmati pekerjaanmu, itu sangat baik, itu sah-sah saja. Tapi semua itu jangan kamu kawinin. Kamu jangan kawin dengan dunia. Kalau kamu kawin dengan dunia, berarti kamu akan manggon di dunia, kamu akan bertempat tinggal di dunia. Padahal tujuan kita ini adalah untuk tauhid dengan Gusti Allah. Kalau kamu di dunia, kamu terlalu dipusingkan dengan dunia, maka hidupmu akan hancur. Kamu terlalu mengejar-ngejar yang sifatnya cuma sementara, paling cuma 60, 70, 80 tahun, yang membuat kamu menjadi kelelahan sendiri karena terlalu mengejar-ngejar. Hati ini tidak akan pernah selesai karena kamu terlalu mengejar-ngejar. Hati yang mengatur darah itu adalah hati. Kalau hatimu tidak pernah selesai, maka terjadi penyumbatan darah, menjadi pembekuan darah, titik-titik sakit flu, titik-titik sakit batuk, titik-titik labunge loro, titik-titik asam urat. Ini karena kamu mengejar-ngejar yang sifatnya cuma sementara, sehingga hatimu ini karep, hatimu ini tidak pernah selesai. Padahal hati itu harus selesai, karena hati yang mengatur darahmu. Hati yang mengambil keputusan terakhir di setiap kamu melakukan segala hal. Hati ini untuk berpikir. Jadi yang berpikir itu adalah hatimu. Dan hatimu pula nanti yang akan tauhid dengan Allah. Tak lanjutin ya. Kalau kamu di dunia, kamu kawinnya harus dengan Gusti Allah. Maksudnya dalam tanda petik ya teman-teman di sini ya. Kamu harus serius dengan Gusti Allah. Kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus tegak lurus, kamu harus stabil, kamu harus seimbang dengan Gusti Allah, dan kamu berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar pula. Maka kamu akan mendapatkan pitulungan, kamu akan mendapatkan kemenangan yang agung, kamu akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan yang nyata dari Gusti Allah. Itu ada di surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan 5. Kamu tidak ada orang yang akan berani jawil kamu
karena kamu berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar pula. Karena patrapmu lebih tinggi dari dunia. Dunia berada di bawahmu. Sehingga hatimu, tubuhmu mempunyai daya lentur. Hatimu mempunyai kelembutan. Karena kamu tidak terlalu kabotan dunia. Kamu ridho apa yang dikasih oleh Allah, sehingga apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, Allah akan meridhoimu. Karena kamu memang hatimu sudah mutmainah. Karena hatimu sudah mutmainah, hatimu sudah lembut, maka reserve yang kamu tangkap dari Gusti Allah hanyalah rohaniyah. Karena surga hanya bisa membaca rohaniyah. Surga hanya bisa membaca softwaremu. Surga hanya bisa membaca nilaimu. Surga tidak bisa membaca materimu. Surga tidak bisa membaca hardwaremu. Surga tidak bisa membaca jasadmu. Bukan hanya manusia saja yang merohanikan dirinya ya, tetapi tumbuh-tumbuhan, hewan, alam semesta, semuanya juga merohanikan dirinya. Kalau manusia merohanikan dirinya, dia harus mempelajari, dia harus mencari, dia harus iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sesuai dengan informasi-informasi yang diberikan oleh Allah. Karena manusia wujudnya paling dekat dengan Allah, manusia gambarannya Allah. Kalau hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta cara merohanikan dirinya, dia tidak perlu mempelajari, dia tidak perlu mencari, karena langsung dikasih oleh Gusti Allah. Karena mereka adalah makhluk kepastian, yang megang remote-nya adalah Allah sendiri. Tumbuh-tumbuhan kalau merohanikan dirinya, dia akan memberikan kebijaksanaannya. Dia akan memberikan tanda-tandanya, itu namanya ekosofis. Kalau pohon pisang, kalau pisang akan mau matang, akan mau masak, dia akan memberikan kebijaksanaannya, dia akan memberikan tanda-tandanya dengan berganti berwarna kuning. Gunung, hewan-hewan kalau merohanikan dirinya dengan memberikan kebijaksanaannya, dengan memberikan tanda-tandanya. Kalau gunung akan meletus, hewan itu akan segera turun dari gunung itu sebelum gunung itu meletus. Itu dia merohanikan dirinya dengan memberikan kebijaksanaan, dengan memberikan tanda-tandanya. Kita lanjutin ya. Karena hatimu sudah mutmainah, hatimu sudah lembut, maka Allah pun akan menyapamu dengan kelembutan pula. Karena hanya orang-orang yang hatinya sudah lembut, hatinya sudah mutmainah, yang akan dipanggil oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila robiki rodiyatam mardiyah, fatkuli fi ibadi watkuli jannati. Ayat itu akan kamu dengar ketika kamu nasak. Ayat itu akan kamu dengar ketika kamu menjelang kematian. Samar-samar kamu akan melihat ada sosok datang mendekatimu. Sosok itu adalah malaikat Israel. Kalau malaikat Israel benar-benar sudah dekat sekali sama kamu, dan kamu moro maktes, kamu dalam posisi menyaksikan kebesaran dan keesaan Allah, itu yang namanya mati syahid.
Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ashadu, aku bersaksi. Ketika kamu sedang nasak, ketika kamu menjelang kematian, kamu distatuskan sebagai orang yang menyaksikan kebesaran dan keesaan Allah. Itu yang namanya mati syahid. Itu ada di surat Ali Imran ayat 169. Yang mensyahadati adalah dirimu sendiri. Kalau ustadz atau kiai-kiai itu cuman kalau kamu habis bersahadat, bagaimana hatimu? Kamu setelah bersahadat, bagaimana pikiranmu? Nah, itu tugasnya ustadz, tugasnya kiai-kiai untuk mengasih tahu kamu. Bagaimana sih caranya mengucapkan syahadat agar tidak keliru. Tetapi yang mensyahadati dirimu adalah dirimu sendiri. Yang bisa mengislamkan dirimu adalah dirimu sendiri, karena yang membaiat dirimu adalah dirimu sendiri. Pada waktu kita tauhid menyatu dengan Allah, kita sendiri-sendiri. Kita menghadap Allah sendiri-sendiri. Orang tua, saudaramu, ustadzmu atau siapa sajalah hanya diberi hak untuk mendoakan, hanya diberi hak untuk berdoa. Yang bisa mendampingimu, yang dapat menolongmu hanyalah rohmu sendiri dan syafaat Muhammad. Itu ada di surat As-Sajdah ayat 4, Al-Anfal ayat 33, Ali Imran ayat 31, surat Ali Imran ayat 31, dan surat Ali Imran ayat 160. Kenapa kok syafaat Muhammad ya? Karena hanya Rasulullah yang dikasih hak prerogatif oleh Allah untuk bisa menawar nasibmu di depan Allah, di dunia maupun di akhirat. Karena Rasulullah adalah utusan Allah, karena Rasulullah adalah orang yang satu-satunya yang mempunyai akses langsung dengan Gusti Allah. Rasulullah adalah perwujudan pengejawantahan wajah dari Allah itu sendiri, tapi bukan Tuhan ya. Rasulullah adalah makhluk ciptaan Allah yang pertama. Dan Rasulullah selalu mendoakanmu. Makanya Rasulullah bisa mencarikan jalan keluar di hidupmu, karena hanya Rasulullah yang mempunyai akses langsung dengan Gusti Allah. Tak kasih contoh ya, syafaat Muhammad di dunia ya. Kamu belum mendapatkan jodoh karena kamu sering sholawatan, kamu selalu ikut nilai-nilainya Rasulullah, kamu selalu taat dengan nilai-nilainya Rasulullah, maka Allah akan mengangkatmu satu level ke Sidratul Muntaha, kamu mendapatkan jodoh. Karena apa? Karena syafaatnya Muhammad. Rasulullah itu untuk seluruh umat manusia. Rasulullah tidak hanya di bumi saja. Rasulullah sesuai dengan tatanan 7 langit. Semua memuji Rasulullah karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Yang wajib kita taati hanya Allah dan Rasulullah. Ini ada di surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Waktu Allah mengucapkan ulil amri tanpa kata-kata taatilah.
Hanya Allah dan Rasulullah yang pasti benar, benar yang sejati. Hanya Allah dan Rasulullah yang mutlak benar. Hanya Allah dan Rasulullah yang qot'i. Kalau meskipun ya, seperti mazhab Imam Hambali, Imam Syafi'i, ini hanya pendapat. Ini belum tentu benar, bisa tidak mutlak benar, tidak qot'i, karena mereka adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan, tidak bisa menentukan hidupnya. Ini ada di surat Al-Hujurat ayat 1, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan surat Al-Ankabut ayat 2. Kita lanjutin ya. Kamu harus sungguh-sungguh di ihdinas sirotol mustaqim. Kamu harus serius di ihdinas sirotol mustaqim. Kamu tidak boleh main-main di ihdinas sirotol mustaqim. Agar kamu mendapatkan putra bangsa. Yang dimaksud dengan putra bangsa adalah kamu siap menapaki kehidupan berikutnya. Kamu siap masuk akhirat. Kamu siap berevolusi masuk ke surga dan waktu kamu di dunia, kamu ini masih berupa ulat. Kemudian kamu sudah siap berevolusi masuk ke surga Aden menjadi kepompong. Kalau sudah di surga Aden, kamu tidak perlu perjuangan lagi. Kamu akan mendapatkan 2 keabadian. Kholidina fiha abadah. Kemudian kamu akan berubah menjadi kupu-kupu, berevolusi menjadi kupu-kupu yang indah yang bisa terbang. Kamu akan masuk di kehidupan berikutnya. Kamu sudah siap masuk di kehidupan berikutnya ke surga Jannatun Naim, tempat Adam diciptakan. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 28. Jadi minim kamu hidup 2 kali, mati 2 kali. Ini minim ya. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 28. Kalau orang Jawa itu bilangnya adalah reinkarnasi. Surga itu isinya cuma cahaya, cinta, dan kun fayakun. Kun fayakun itu artinya adalah jadi maka berlangsunglah. Kalau jadi maka terjadilah, itu namanya kun fakana. Surga itu berlevel, surga itu bertingkat, surga itu berlapis. Di surga nanti tergantung dari reservemu. Kalau reservemu, tangkapanmu besar, ya kamu akan berada di surga yang atas. Surga tidak berjejer. Surga bertingkat, surga berlapis-lapis, dan surga berlevel. Hati-hati ya teman-teman ya. Nanti tak lanjutin. Kamu sering dengar ya teman-teman ya, bahwa kalau ada orang yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, kemudian jenazahnya ditemukan dalam keadaan utuh, kamu mempunyai prediksi bahwa orang itu dulunya taat beribadah, orang itu dulunya baik. Tetapi bagi Allah rumusnya tidak seperti itu teman-teman ya. Tak kasih contoh aja. Fir'aun sudah berabad-abad mati tapi jenazahnya tetap utuh ya. Ini bukan rumusnya Allah ya teman-teman ya. Kamu perlu pembuktian, kamu perlu analisis sejumlah tertentu. Tetapi ada fenomena, karena orang itu sangat dicintai Allah, waktu dia mati, Allah tidak mengizinkan jenazahnya untuk dikuburkan, Allah tidak mengizinkan jenazahnya untuk dikebumikan. Malaikat langsung mengambil jenazahnya untuk dibawa ke langit, dibawa ke pementasan langit. Jadi Allah tidak mengizinkan
jenazahnya untuk dikuburkan karena Allah sangat cinta kepada orang itu. Tetapi secara manusia, secara kasat mata, kita melihatnya orang itu dikubur. Tetapi tidak, karena Allah sangat cinta, langsung dibawa oleh malaikat ke pementasan langit. Kalau orang Jawa itu namanya mati mukso, orang yang sudah merdeka, mati sak rogone, sak jasadnya dibawa. Contohnya orang yang oleh Allah jasadnya yang tidak boleh dikebumikan, tak kasih contoh adalah Bunda Ratu. Kita bisa kok, kalau kita mati jenazah kita, karena Allah cinta sama kita ya, makanya Allah tidak izinkan jenazah kita untuk dikuburkan ya. Maka kalau kamu berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar pula. Ini ada di surat Maryam ayat 33. Thank you, I love you.
Kita masih bertemu seperti biasa bercerita. Namun apakah aku salah kata? Hari ini kamu tak menyapa. Kamu di mana? Aku bertanya. Mengapa tak ada kabar berita? Ku hanya minta Ya nanti kalau pas lewat bebesan ya. agar ku tahu kamu baik-baik saja. Katakanlah kau di mana? Aku menunggumu. Cobain aja. Boleh, boleh. Kalau bebek numpak bebek itu loh, kandangnya. Barangnya nanti ketinggalan. Tolong beritahu di mana salahku. Kamu di mana? Aku bertanya. Mengapa tak ada kabar berita? Mengapa tak ada kabar berita? Aku hanya minta beri sedikit kata-kata agar ku tahu kamu baik-baik saja. Balik-balik Pak. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing gendang dandan, ayo kita healing. Tapi pancen kodemu angel dipahami.
marai sirahmu met ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen dilateni iso geger geden. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Sirahmu mata ditambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen dilateni iso geger geden. Mbok iya sing